Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi teman-teman ini terkait dengan yang sudah ramai ya beredar di mana-mana. Informasi terkait dengan reset pendaftaran. Nah, ternyata kalau kita lihat teman-teman masih juga banyak yang menanyakan ya, Pak, kenapa kok saya nggak bisa kembali di sekolah induk ya? Terus sebenarnya reset pendaftaran itu untuk apa? Bisakah untuk merubah apa istilahnya data atau isian yang sudah pernah kita isi? Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba ya memberikan informasinya ya terkait dengan sebenarnya apa sih fungsi dari reset pendaftaran. Dan reset pendaftaran itu digunakan untuk siapa ya? Jadi yang bisa melakukan reset pendaftaran itu siapa? Nanti kita akan membahasnya. Tetap pantau terus teman-teman ya di video ini, nanti kita akan memberikan penjelasannya. Nah, tapi sebelumnya mungkin bagi kalian ya yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Sebelumnya teman-teman kita sampaikan terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya, sudah melakukan like, komen, dan subscribe, dan juga sudah memberikan motivasi dan juga memberikan kritik dan sarannya untuk terus membangun channel ini. Langsung saja teman-teman, jadi tombol reset pendaftaran ya, jadi untuk memilih formasi di sekolah induk. Tapi teman-teman ini tentunya ada beberapa hal yang perlu kalian pahami ya. Jadi mungkin bagi kalian ya, jadi yang kemarin sudah sampai di resume ya, dia sudah resume, setelah itu dia sudah mengakhiri pendaftaran, dari situ teman-teman mencetak kartu pendaftaran. Nah, ternyata teman-teman banyak sekali ya dari ternyata ya mungkin ada miskomunikasi ya antara di BKN dan juga mungkin di Kemdikbud ya, sehingga kemarin sempat ada rapat. Nah, di situ rapatnya menghasilkan ini teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah menghasilkan keputusan terkait dengan Kementerian Kemenpan RB teman-teman ya. Nah, ini terkait apa ya? Terkait ini ya, ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 ya pada pengadaan P3K untuk jabatan guru tahun 2021 ya. Jadi tombol reset itu muncul teman-teman ya setelah adanya rapat ya, salah satunya rapat Panselnas. Nah, di sini teman-teman rapat ini ya merujuk pada ini ya, Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini kalau kita cek teman-teman ya, di sini ada beberapa kali rapat. Dan di sini yang intinya teman-teman ya, unsur-unsur ini ya, jadi pimpinan ini memutuskan ya, jadi dia menjelaskan terkait dengan pasal 29 ayat 2 ya, Peraturan Menteri Pan RB nomor 28 tahun 2021 sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman tombol resetnya ini ya, jadi tombol resetnya ini kalau teman-teman lihat ya, ini muncul baru kemarin ya, jadi ini kemarin. Nah, terus tombol reset ini fungsinya digunakan untuk apa? Nah, di sini teman-teman untuk kembali ya memilih sekolah induk kalian. Tetapi sekolah induk kalian ini perlu kalian pahami ya, bahwa tombol reset ini ada beberapa syarat yang harus kalian pahami ya. Jadi salah satunya apa? Nah, kita lihat di permen B-nya ini teman-teman ya. Jadi poin 1 sudah jelas ya. Jadi yang dimaksud itu adalah yang di poin 2 ini ya. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini. Jadi artinya ada guru honorer ya, pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya sesuai ya. Jadi intinya di sini ketika di sekolah tersebut itu ada formasinya dan di situ ada guru honorer yang sertifikat pendidik atau ijazah kualifikasi pendidikannya sesuai atau linear. Ya, jadi yang pertama adalah itu ya. Jadi tombol reset itu ya teman-teman kemarin sempat banyak ya, jadi dia itu mengajar di sekolah A ya, ada formasinya tetapi formasinya hilang. Jadi artinya dia tidak bisa memilih di sekolah induknya, padahal dia tuh guru induk di situ, dia mengajar di situ dan ada formasi yang linear ya dengan sertifikat pendidik atau ijazah S1-nya atau kualifikasi pendidikannya ya. Nah, dengan adanya ini teman-teman, adanya rapat ini, maka tombol reset ini muncul ya, sehingga teman-teman yang kemarin ya mungkin sudah memilih sekolah di luar induk ya, karena sekolah-sekolah yang berada di sekolah induk itu sudah tidak ada ya, dia memilih di sekolah luar induk. Nah, yang kedua yang perlu kalian pahami teman-teman, nah ini jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi artinya
ketika di suatu sekolah itu tidak ada formasinya ya, dia ingin mendaftar di sekolah A ya, misalkan di sekolah A ya di atas ini. Tetapi ternyata di sini sudah ada guru honorernya, maka sekolah lain, guru lain ini tidak bisa masuk ke sini ya, selama formasinya ini sudah ada guru induk yang melamar di situ ya. Nah, terus di sini dijelaskan ya, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar ya, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya ya ini. Nah, ini berkesinambungan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang di sekolah induknya itu tidak ada formasinya, dia bisa melamar di sekolah lain ya, dengan catatan yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, ini berkesinambungan di poin 5 ya, dalam hal kebutuhan. Nah, ini ya. Dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersedia ya, jadi artinya di sekolah induk itu formasi kebutuhannya masih tersedia lebih dari satu ya, dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat dilamar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut. Pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada poin angka 4 ini ya, dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya sama. Nah, ini artinya teman-teman, ketika di sekolah induk itu pendaftarnya itu misalkan formasinya 3 ya, guru honorernya 2, berarti kan masih ada satu kebutuhan. Maka sekolah lain atau guru yang dari sekolah lain itu bisa masuk. Atau dalam artinya ini bisa dibolak-balik, artinya misalkan di sekolah A ya, ternyata itu tidak ada formasinya. Dia ingin mendaftar di sekolah B, tapi dilihat dulu apakah di sekolah B itu di situ ada formasinya berapa, terus guru honorer induknya berapa. Ya, misalkan guru honorernya 2, ternyata formasinya 3, berarti kan masih ada satu formasi. Dan satu formasi ini bisa dilamar oleh pelamar dari sekolah lain. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi alasan kenapa muncul reset pendaftaran. Nah, bagi kalian teman-teman ya yang kemarin sempat memilih di sekolah lain ya, karena mungkin ketika teman-teman itu ada formasi di sekolah induk ya, dia sudah memilih lokasi sekolah induk tapi tidak ada ya, teman-teman bisa klik reset pendaftaran ya. Nah, tapi misalkan teman-teman sudah memilih di sekolah lain ya, apakah teman-teman perlu reset ya? Tidak perlu ya. Jadi tidak reset ini tidak apa-apa ya. Jadi artinya reset ini untuk poin 1 teman-teman ya. Jadi reset ini sekali lagi untuk poin 1. Poin 1 itu apa ya ini? Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat melamar mengajar saat ini, jadi ada guru honorer, pelamar sebagaimana wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya sesuai ya. Jadi artinya reset itu ini ya. Jadi misalkan teman-teman di sekolah induknya ada formasinya ya, dan linear dengan sertifikat atau ijazah satunya, maka teman-teman wajib untuk mendaftar di sekolah itu. Nah, ketika teman-teman sudah ternyata mendaftar di sekolah lain ya, teman-teman ingin kembali, silahkan tekan aja reset pendaftaran. Nah, setelah reset pendaftaran, teman-teman kembali lagi ke formasi. Lihat di sini biasanya sudah terkunci teman-teman ya. Karena apa? Karena di sekolah induk itu ada formasinya dan kalian itu linear. Ingat ya. Jadi ketika kembali di formasi ya, jadi sudah terkunci seperti ini ya. Berarti di sekolah induk itu ada formasinya dan kalian linear. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti teman-teman bisa kembali ke sini. Nah, terus terkait dengan akreditasi ya, kemarin sempat mengisi akreditasi ya. C atau B atau A ya, sekarang sudah tidak ada, tidak masalah ya, tidak perlu dipeributkan ya. Jadi artinya tidak masalah karena dari sistemnya memang seperti ini. Atau teman-teman bisa menunggu dulu ya, jangan diakhiri, nunggu dulu apakah akreditasi ini muncul apa tidak. Nah, terus bagi teman-teman yang mungkin akan mengganti di biodata ya, mengganti biodata itu ada beberapa isian biodata yang bisa dirubah. Nanti misalkan teman-teman mau merubah ya silahkan, tapi ada beberapa yang tidak bisa dirubah. Ya, biasanya terkait dengan pembuatan akun itu tidak bisa dirubah, tapi yang bukan pembuatan akun itu bisa dirubah. Ya. Terus bagaimana misalkan tidak terkunci ya? Kalau tidak terkunci ya silahkan pilih lagi ya. Pilih biasa saja. Artinya bisa pilih manual ya, jabatannya apa, lokasi di mana. Terus nanti teman-teman silahkan dipilih di induknya ya. Ingat ya, jadi sekali lagi untuk tombol ini ya, jadi digunakan untuk teman-teman yang kemarin memilih di sekolah lain, padahal di sekolah induknya itu ada formasinya. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Seperti ini ya, yang belum terkunci ya silahkan pilih aja manual. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa bahwa ini ya, jadi nanti teman-teman harus memahami ini. Jadi siapa yang bisa memilih di sekolah induk ya. Jangan sampai teman-teman, Pak saya kok memilih di sekolah induk, saya tidak bisa, tidak ada ya, padahal saya guru situ ya. Teman-teman harus melihat dulu, satu, ada apa tidak formasinya di sekolah itu. Yang kedua, apakah linear ya sertifikat pendidik atau ijazah S1-nya di sekolah kalian itu. Kalau misalkan tidak linear ya tidak bisa.
Kalau misalkan tidak ada formasinya di sekolah itu ya tentunya teman-teman lokasi formasinya ya tidak bisa memilih sekolah induk ya, karena di aturannya kan sudah jelas. Jadi teman-teman kalau tidak ada formasi ya silahkan mendaftar di sekolah lain dengan catatan di sekolah itu masih ada formasi atau kebutuhan gurunya ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Nanti selanjutnya teman-teman ketika sudah memilih jabatan lokasi formasi, teman-teman selanjutnya bisa kembali mengecek di unggah dokumen. Dokumen sudah, teman-teman bisa kembali ke resume ya. Sudah resume oke, teman-teman bisa mengakhiri ya. Setelah diakhiri, teman-teman bisa cetak kartu pendaftaran CASN sesuai dengan di mana lokasi induk kalian berada ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kartunya jangan lupa disimpan dan dicetak. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami bagi kalian yang masih bingung dengan sebenarnya apa sih fungsi dari reset pendaftaran itu. Oke teman-teman, cukup sekian saja, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.